Selamat pagi, sahabat-sahabat doa. Saya Selamat cek pagi. suara bagaimana? Boleh? Suara terdengar bagus ya? Terdengar. Oke. Ya. Mari kita lanjutkan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali kami boleh melanjutkan pelajaran kami. Semoga Roh Kudus kembali menuntun kami dan kami menyadari bahwa tanggung jawab kamilah untuk membuka hati dan pikiran kami untuk menyelaraskan pola pikir kami dengan apa yang Tuhan ingin pikirkan di dalam diri kami, kemudian kami merefleksikannya dalam segala aspek kehidupan kami sebagai individu yang unik, namun memiliki tujuan yang sama untuk mengembalikan citra itu dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih sudah mendengar doa kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya minta izin untuk share screen dulu. Saya harus berhati-hati melakukan ini kembali. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, kembali slide saya cuma 4 nih. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan ada judul kecil di atas yang saya ingin agar supaya kita masing-masing itu terfokus. Ya. Jangan puas dengan apa yang sudah kita capai saat ini, karena biasanya akan masih ada celah di mana kita bisa hilaf dan lupa. Disinilah mungkin ketergantungan setiap individu untuk konsisten. Ya, kalau masih ingat apa yang diungkapkan oleh Ibrani 12 ayat 2, ya, saya tidak posting di sini, tapi teman-teman mungkin boleh buka dan lihat bahwa cara iman kita sempurna itu prosesnya harus memandang pada Yesus. Ya, marilah kita memfokuskan pandangan kita kepada Yesus, karena dialah yang menuntun iman kita kepada kesempurnaan. Kalau kita menyadari ini bukan statement klise, ya, ada tanggung jawab yang Anda harus lakukan untuk menjaga fokus pandangan Anda pada Yesus. Dia tokoh utama dan penentu sebagai pattern form, ya, pola yang sudah terbentuk yang harus kita lihat, kita pandang, kita ikuti cara dia berbicara, cara dia mengekspresikan sebuah kalimat, sebuah statement, lalu cara dia menerapkan dan menafsirkan sesuatu serta melakukannya. Nah, kita ini punya kendala karena ada tendensi yang selalu membuat kita cenderung melakukan sesuatu yang tidak kita ingin lakukan, atau mungkin dalam konteks secara alkitabiah, the natural self itu biasanya akan lebih condong mau muncul. Apalagi kalau triggersnya adalah triggers yang biasa kita responi, lalu kemudian kita ikuti, kita punya natural self-nya respon. Sehingga biasanya tindakan respon kita itu akan sering kita sesali karena ternyata respon kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saya ingin saudara-saudara memikirkan, bermeditasi dengan perikop ini di Kolose pasal 3 ayat 2 sampai 11. Saya memberikan informasi kemarin itu memang tidak ada yang japri. Saya berharap ya saudara-saudara tidak punya listing untuk self yang lebih banyak dan masih hidup sekarang ini. Karena berdasarkan survei, tiap hari itu orang masih
punya celah untuk merespon sesuai dengan self nature-nya. Jadi kalau orang tiba-tiba mudah tersinggung, tidak sabar dan lain sebagainya hanya karena perilaku dan tindakan orang, seharusnya titik itu dijadikan sebagai refleksi. Ya, titik itu dijadikan sebagai refleksi supaya kita bisa belajar untuk mencari solusi terbaik, merubah kita punya respon, supaya kita tidak menyesali lagi apa yang kita sudah lakukan berdasarkan treatment orang. Tapi kita sudah merubah pola pikir kita dan bahkan merubah kita punya perilaku berdasarkan apa yang kita sudah refleksikan. Dan ini harus sinkron. Sinkron dalam arti kalau Anda lihat simbol yang saya gunakan, antara otak dengan firman Tuhan itu sudah ada pola. Sudah ada pola yang seharusnya sinkron tiap saat. All the time, itu kita harus menyelaraskan pola pikir kita berdasarkan apa yang dipikir. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus bilang, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Masalahnya kita ini tinggal di bumi. Hari-hari kita lihat semua respon, semua reaksi, semua peristiwa, semua pengalaman, semua treatment orang, ya, cara orang menekan kita, membuat kita marah, menjatuhkan kita, bicara A dan B di belakang, di depan mungkin berbeda, dan lain sebagainya. Banyak sekali momen-momen di mana Anda diuji untuk merespon sesuai dengan keyakinan yang Anda telah pelajari selama ini saat Anda berpindah dari gelap kepada terang. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi memang harusnya yang kelihatan itu bukan cara kita menghidupkan kita punya nature self. Harusnya itu sudah mati dan udah di-hidden gitu loh. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini goal, tujuan. Tapi coba bayangkan kalau hari-hari sekarang sampai nanti pas Yesus datang, yang kita nyatakan adalah cara kita mengekspresikan siapa diri kita sebenarnya kepada orang. Ya. Kalau kita udah terlanjur marah nih, emosi sama orang, nah itulah. Kau tahu sekarang saya siapa, kayak gitu. Jadi ini biasalah lumrah kita ekspresikan karena memang kita membiarkan diri kita terbentuk dengan apa yang terjadi pada diri kita. Ya, dan ini sangat berbahaya sebenarnya untuk Anda punya karakter, pembentukan Anda punya personality ke depannya. Karena ingat ya, prinsip otak itu dia neuroplasticity, lalu kemudian Anda ingat Amsal 23:7, apa yang Anda pikirkan jadilah Anda demikian. Apapun yang Anda katakan, ucapkan, lalu responi, dan jika Anda melakukannya itu secara berulang-ulang, maka itu akan menajamkan, itu akan menguatkan. Koneksi neurons yang terjadi oleh karena apa yang Anda pikirkan, Anda ucapkan, lalu Anda lakukan, itu akan membentuk siapa nanti Anda ke depannya. Menurut saintis, bayangkan, atau saya pernah ungkapkan hal ini, 20 years ke depan dari mulai sekarang itu adalah apa yang Anda sudah bentuk dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya sekarang 20 tahun yang lalu saya bagaimana, kayak begini saya hari ini. Ya, it depends ya. Kalau 20 tahun yang lalu Anda sudah cultivate dan mendevelop apa yang Tuhan inginkan. Lalu ayat 5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Bayangkan kenapa Rasul Paulus mengidentifikasikan semua yang duniawi, yang di items di sini, sama dengan penyembahan berhala. Anda tidak harus tunggu sampai akhir zaman nanti bicara soal
tanda binatang, siapa yang akan menyembah. Karena setiap hari Anda harus introspeksi, jangan sampai ini akan membentuk pola penyembahan Anda kepada berhala, mulai sejak saat Anda memutuskan untuk mengikuti Yesus yang seharusnya bukan itu yang Anda bentuk. Anda setelah Anda menerima Kristus, Anda harusnya punya sosok satu-satunya disembah adalah Allah, bukan berhala. Berhala dalam hal ini yang Rasul Paulus expose adalah hal-hal yang sebenarnya munculnya justru dari dalam diri. Itulah sebabnya kenapa dia sarankan matikan di dalam diri. Kita bukan bicara apa yang orang lain lakukan karena bukan otorisasi kita untuk mengontrolnya. Kita punya tanggung jawab untuk mengontrol dalam diri kita supaya ini tidak muncul dan hidup. Ya, kenapa kita harus matikan? Ayat 6. Semua ini mendatangkan murka Allah. Abaikan saja Anda mungkin sudah membuat orang murka. Ya, ya. Karena apa yang Anda buat. Ya. Tetapi kalau sampai yang murka itu adalah Allah, yang seharusnya dia murka terhadap orang durhaka, dan orang durhaka itu adalah Anda yang masuk kategori, wah, bahaya sekali kalau Anda sudah cultivate itu sekian lama. Ya, lihat refleksi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dahulu, kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, sebelum Anda menerima Kristus. Ini sebenarnya perbandingannya sederhana. Ya, sebelum Anda kenal Tuhan, ya tadi I heard iron prayers. Beliau berdoa supaya kita mengenal Dia lebih dalam. Ya, alasannya sederhana dan satu tujuannya adalah kalau kita mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam, maka refleksi image dari apa yang kita kenal dan pelajari lebih dalam itu akan mulai bertumbuh dalam diri kita supaya image-nya dikembalikan. Tidak heran Rasul Paulus tegas untuk hal ini. Dia katakan matikanlah supaya tidak ada lagi benih yang muncul. Tapi kan kalau kita bicara soal ya cara Anda merespon sebagai manusia, makhluk yang normal, maka Anda punya tanggung jawab, Anda punya otorisasi sendiri untuk membuat itu hidup atau tidak. Kita tidak bisa salahkan orang lain yang men-trigger self nature kita muncul. Anda yang harus punya peranan lebih banyak. Jangan salahkan orang kenapa tiba-tiba Anda marah, Anda akhirnya kemudian menyakiti hati orang, kemudian balas dendam dan lain sebagainya. Ya, itulah struggles kita ini sekarang. Oke, itu refleksi Rasul Paulus ya. Dahulu kamu hidup demikian. Tapi lihat perbandingannya. Sekarang, buanglah semuanya ini. Kalau buang kan itu harusnya nggak disimpan lagi. Ya, apa ini? Listing ada di situ. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saya pernah dengar kata-kata kotor justru yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin. Ya mungkin karena emosinya sudah tidak terkontrol. Jadi ya namanya saja sudah ada storage yang menyimpan, ada memori saat dia sudah membiasakan diri mengekspresikannya itu kalau sudah tidak bisa terkontrol, maka otomatis itu akan keluar. Jadi orang-orang seperti ini masih menyimpan hal-hal ini, tinggal tunggu trigger sampai dia keluar lagi. Tapi kalau itu sudah mati dan sudah dibuang, apapun yang orang lakukan, sekeras dan separah apapun untuk menjatuhkan Anda tidak akan pernah memunculkannya lagi karena sudah tidak ada yang disimpan. Gitu ya. Saya bilang sama orang-orang, dulu saya diomongin jelek dan lain sebagainya, di belakang diceritakan berbeda. Saya itu udah nggak pengaruh untuk semua perilaku orang-orang seperti ini terhadap saya secara pribadi. Ya, karena mau marah itu udah nggak ada energi untuk hal-hal yang membuat saya malu di depan umum, membuat saya marah dan geram dan sebagainya. Karena hal ini sudah saya biasakan diri untuk tidak muncul. Saya punya decision making supaya respon saya jadi lebih bijak. Ya, jadi penyimpanan storage untuk hal itu mungkin sudah terreplace dan sudah tergantikan terlalu sering, jadi sudah tidak mudah lagi untuk tertrigger. Ya,
Berikut, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu kalau Anda sudah putuskan dan itu dilakukan tiap hari. Jadi tidak ada yang akan muncul manusia lama serta kelakuannya tiap hari, kan Anda sudah punya habits ya, sudah punya karakter seperti itu, udah mudah membuangnya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Anda lihat, sebenarnya ada penekanan di sini, ada konsistensi yang Anda harus lakukan. Terus-menerus diperbaharui. Bagaimana caranya? Ya, Anda baca Bible reading setiap hari. Ya, saat Anda baca, bukan Anda baca secara formalitas. Sebenarnya itu adalah proses di mana Roh Kudus atas otorisasi Anda saat membaca firman Tuhan itu akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang sama sekali luar biasa, yang kita mungkin biasa gunakan kata pertobatan, ya, repentance. Repentance itu adalah proses mematikan semua yang lama, lalu kemudian menghidupkan semua yang baru. Kalau Anda mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, artinya terus-menerus diperkembang, dibentuk, menjadi kuat setiap saat. Pertanyaannya, apa ada celah manusia lama itu kemudian muncul kembali? Tidak mungkin, ya, kecuali Anda munculkan kembali. Ya, jadi proses pembaharuan pola pikir harus selaras dengan apa yang dipikirkan Allah ini. Anda lihat kalimat selanjutnya. Terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh apa? Ini sesuai dengan doa Airin tadi. Pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi tujuan satu-satunya Yesus datang menjadi manusia, memberikan teladan untuk Anda melihat image yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai umatnya. Ya, ini ditutup nih. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau yang merdeka, tapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Nah, ini mungkin yang saya sering singgung sedikit-sedikit bicara soal ras. Ya, kita ini dari ras yang berbeda. Ada orang Sumatera, ada orang Batak, ya, ada orang Chinese, ada orang Jawa, ada orang Ambon, orang Maluku, orang Jawa, orang Sunda, ya, orang Makassar, dan lain sebagainya. Kalau Anda membaca ini, bukan berarti culture dan ras itu dihapuskan, tetapi maksud yang dalam dari ayat 11 ini adalah jangan sampai culture yang mungkin ada intervensi membentuk cara Anda merespon sebuah peristiwa dan tindakan orang, itu akan lebih dominan muncul dibanding nature yang seharusnya Anda munculkan. Kalau Anda orang Jawa yang belum kenal Kristus, maka respon Anda mungkin akan terbawa karena culture Jawa Anda. Kalau Anda orang Sumatera, cara Anda merespon sebelum Anda mengenal Yesus mungkin akan bertendensi mengikuti pola culture yang membentuk Anda sejak kecil. Ya, orang Manado juga begitu. Jadi kalau ada orang bilang, orang Ambon itu begini, ya, orang Batak itu begini, ya, mungkin biasa mereka asosiasikan entah kasar lah kata-katanya cepat. Kalau orang sudah kenal Kristus, orang Ambon itu sudah kenal Kristus, orang Batak, orang Manado, orang Jawa sudah kenal Kristus, maka yang harus hilang dan dimatikan adalah tendensi dari culture rasial yang telah membentuk mereka sejak kecil, sehingga mereka akan tetap dilihat Kristus dalam segala sesuatu. Ya, ini slide ketiga terakhir. Saya berikan kutipan yang ditulis oleh Dr. Khalilin dalam bukunya The Perfect You. Ya.
We can attempt to understand and unlock the structure of the perfect you. The perfect you di sini maksudnya adalah gambar dan cita Allah yang awal mulanya sejak diciptakan. Kita bisa berupaya untuk mengerti dan membuka strukturnya. Ya, we have to intentionally consider how we think, feel, and choose, and how each individual brain is organized to reflect a particular way of thinking, feeling, and choosing. Saya mau arahkan ini dengan apa yang sebenarnya menjadi tugas dan fungsi dari firman Allah. Firman Allah itu membuat way of thinking Anda berubah, feelings Anda berubah, cara Anda memilih pun berubah. Nah, saya tutup. This is your spiritual being yang Anda harus bentuk. Sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, apa yang harus Anda pakai? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. And this is how you respond terhadap apapun yang ada di sekeliling Anda dan apa yang dilakukan orang. Sabar kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Anda perhatikan kalimat terakhir ini. Kelihatannya sederhana, tapi ini punya makna yang dalam. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. So basically kalau kita mau mengandai-andai nih, tinggal 1 menit. Ya, kalau Tuhan telah melakukan sesuatu, lalu kita diharapkan melakukan hal yang sama seperti Tuhan, sebenarnya Anda adalah refleksi dari karakter Tuhan. Betul apa enggak? Ya, secara sederhana, secara logis, yap. Why? Because you are the followers of Christ. Anda adalah pengikut Yesus. Apa yang Yesus lakukan saat dia dianiaya, disiksa, lalu cara dia merespon, harus Anda respon hal yang sama. Dan inilah maksudnya kita sedang melakukan proses refleksi, membentuk image yang akan kembali orang lihat dalam diri kita. Jadi tiap orang akan merefleksikan hal yang sama, merespon hal yang sama, membentuk spiritual being yang sama. Mudah-mudahan kita dapat konsepnya pagi ini, dan pemahaman kita akan lebih luas berkaitan dengan hal ini. Ini adalah tugas individu, jadi saya nggak mau judging. Anda dan saya punya pergumulan untuk hal-hal spesifik yang akan mencoba menarik Anda untuk memunculkan manusia lama kembali, atau Anda secara terus-menerus lebih dekat dengan Tuhan, lalu refleksi image-nya itu akan terpancar tiap saat dan lebih kuat tiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita tolong tutup dalam doa, Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pagi ini. Semoga kami menerapkan hal ini serta mempertimbangkan apa yang harus kami putuskan berkaitan dengan pembentukan image yang seharusnya kami lakukan sejak kami mengenal Kristus, sehingga dunia akan melihat siapa yang hidup dalam hidup kami, dan itu akan membantu merefleksikan dan juga mengubah persepsi mereka untuk mengenal figur yang sama yang telah mengubah kami. Semoga Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini dalam aktivitas kami sepanjang 1 pekan ini. Setiap hari kami mengingat bagaimana kami harus merefleksikan image itu dalam setiap kondisi. Seluruh aspek kehidupan kami bergantung pada cara kami merespon, oleh karena kami melihat siapa yang telah menjadi figur yang kami sembah dan telah mengubah karakter dan kehidupan kami. Inilah doa dan penyerahan kami, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.